Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Gondrong dimanapun kalian berada. Kali ini Bang Gondrong lagi ada di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Ini salah satu UPT milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ada pelayanan apa saja di UPK PKB Kedaung Kaliangke? Sobat Bang Gondrong, kali ini Bang Gondrong mau nemuin Kepala UPK PKB Kedaung Kaliangke, Pak Kristianto, dan Bang Rahman sebagai Kasatpel Pelayanan. Let's go, kita ikuti. Bang Rahman, luar biasa nih. Waduh, Sobat lama nih, Iya ya kan nih. kawan lama di DKI Jakarta, ya Baru kan. ketemu lagi kita. Wah, ya. oke. Abang hilang nih. Oke, Bang Rahman ternyata sekarang Bang Rahman di UPK PKB Kedaung Kaliangke ya? Iya. Waduh. Saya udah Kita mau ngapain nih Bang Rahman? Saya pengalaman dulu nih. Saya kesini dari bulan Mei 2023 kemarin. Jadi udah mau 2 tahun saya mau di sini. Bang. Abang nggak kelihatan juga, saya 2 tahun tuh nggak ketemu. Ya. Lama banget ya gitu kan. Oke, Iya, mantep siap ini. banget. Kita mau ngapain nih Bang Rahman di PKB Kedaung Kaliangke? Nah, kita ke sini nanti saya ketemukan sama Pak KUP. Nanti Pak KUP yang akan menjelaskan, ketemu silaturahmi sama beliau. Nanti setelah itu mungkin Pak KUP akan berkeliling, ngajak Bang Gondrong untuk lihat secara Pelayanan, detail ya. pelayanan di UPPKB Kedaung Angke. Oke, Cuman siap. kalau di sini harus ada syaratnya nih. Oh, sesuai- harus SOP, Oh, menggunakan helm, jadi mantap. double dong helmnya. Oke, siap Bang ya. Rahman, kita pakai nih. Sip. Yuk, let's go. Yuk, Kita kita- ikut ketemu Pak Kepala Kristianto. UPK PKB Kedaung Kaliangke. Let's go. Nah. Oke, Sobat Bang Gondrong, saya sekarang sudah sama Pak Kris, Kepala UPK PKB Kedaung Kaliangke. Kita mau ngapain nih Pak Kris? Ayo, nggak usah lama-lama, kita langsung ke lapangan, lihat bagaimana mobil itu dikir. Jadi langsung prosesnya seperti apa ya, Bang? Langsung, Oke, Bang. siap. Yuk, Oke. let's go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Gondrong. Kali ini Bang Gondrong ada di UPPKB Kedaung Kaliangke. Bang Gondrong hari ini sudah ditemenin sama Pak Kris, Kepala UPPKB Kedaung Kaliangke. Sama Bang Rahman nih. Oke, Kasatpel, Kasatpel. pelayanan. Cocok Pak Kasatpel. Oke, Pak Kris, Siap. sama Bang Rahman nih, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait UP PKB Kedaung Kaliangke. Pak Kris, di UP PKB Kedaung Kaliangke itu menangani apa saja sih pelayanannya yang ada di UP PKB ini? Oh ya, siap. Terima kasih Bang Gondrong ya telah menyempatkan waktu untuk datang di PKB Kedaung. Mungkin bisa sedikit saya jelaskan. Di PKB ini Kedaung Kaliangke yang ada 5 PKB Jakarta itu 5 PKB Bang, nggak hanya di sini. Ada di Cilincing, itu untuk kontainer dan truk besar. Ada di Pulau Gadung, itu untuk bus-bus dan mobil baru. Kemudian ada di ujung Menteng, Jakarta, dan di sini itu sama lah pelayanannya untuk truk-truk sedang seperti Call Diesel, Jack Linko, Microbus, seperti itu pick up. Nah, itu melayani KIR untuk wilayah Jakarta, khusus Jakarta Barat. Karena kita KIR itu online, bisa di mana saja untuk milih. Karena sistemnya dengan pakai HP Bang cukup, dengan sistem aplikasi. Jadi namanya e-booking. E-booking. E-booking untuk KIR.
bisa diunduh di Play Store. Nanti tentu pakai email, tinggal masukin aja deh mobilnya B berapa, terus mau pilih kir di mana, kapan. Oh. Gitu Bang, mudah sekali. Oke. Pak Kris, Ya. kalau di UP Kedaung Kaliangke itu, PKB Kedaung Kaliangke, berapa lama proses pengurusan uji KIR di sini? Ya, jadi gini Bang, kita sebenarnya sejak PKB Sedekai ini sudah komitmen, karena kita waktu itu ikut lomba yang diadakan oleh Benpan ORB ya, pelayanan prima ya. Ya. WBK itu kita 30 menit. 30 menit selesai. Dimulai dari daftar di loket pendaftaran. Karena kadang-kadang yang bikin lama itu mereka belum buka udah datang. Karena mereka setelah KIR kan langsung lakukan aktivitas usaha. Jadi mereka mungkin jam 6 sudah antri. Tapi begitu juga jam 8, setengah jam udah selesai. Gitu Bang. Dan sistemnya drive tuh, siapa datang duluan, ya dia pasti duluan, nggak bisa nyalip. Oke. Bang, 30 menit ya? Ya. Cepat, mudah. Bang, pelayanan itu apa saja selama 30 menit itu? Mulai dari pendaftaran sampai jadi ujinya gini, apa ya. aja? Jadi yang namanya uji dari itu ada aturan dari Kementerian Perhubungan di Indonesia sama tuh Bang. Apa yang diperiksa itu udah ada istilahnya peraturan menterinya, SK Dirjennya. Jadi dimulai dicek administrasi di pendaftaran itu, administrasinya dari STNK-nya, dari buku KIR-nya bener nggak dia mati, udah daftar, setelah oke. Karena dia punya kode booking kan, berarti dia oke. Masuk ke sini Bang, identifikasi. Oh, identifikasi dulu. Identifikasi Setelah itu apa awal, tuh Pak? pemeriksaan awal. Itu kan mobil harus sesuai standar, nggak boleh ditambah panjang, tinggi, boxnya, nggak boleh di macam-macamin deh, diukur. Panjangnya, tingginya sama nggak dengan mobil yang keluaran awalnya dia seperti apa. Kalau ada perubahan bisa aja, tapi harus ada izin dari kementerian. Nah, kalau nggak ada izin, dia manjain sendiri, nggak boleh. Itu dia dianggap langsung nggak lulus itu. Kemudian diperiksa lampunya nyala nggak, lampu, klakson. Iya, pokoknya lampu-lampu sama wiper. Itu periksa awal tuh Bang. Setelah itu masuk ke lanjut pengujian nih. Oh, di pengujian. Nah, lanjutnya itu ada emisi. Ada emisinya dicek. Emisi diperiksa gitu. Kemudian emisinya kalau memang memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mengeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, berapa dia nggak melalui batas maksimal ya lulus. Nah, setelah itu lewat lagi. Setelah itu baru dicek rem. Remnya itu sangat penting sekali rem. Dia remnya dengan alat. Nah, setelah rem itu kemudian speedometer. Speedometer itu sesuai dengan kecepatan dia dengan speedometer yang ada. Kalau nggak sesuai, ya nggak lulus. Kadang-kadang kan kecepatan 80, speedometernya cuma 30 tuh bahaya sekali. Orang menganggap supir masih belum cepet nih, padahal 80. Ya itu makanya harus sesuai. Kemudian juga klakson juga nggak kalah penting. Lalu kerendahan juga nggak lulus. Ketinggian juga bahaya, ada batas desibelnya. Itu karena kan ganggu telinga kalau ketinggian. Apalagi kalau telolet juga nggak boleh tuh kalau bus-bus. Nah itu diperiksa lampunya tadi cuma visual saja, sekarang lebih detail. Dia kemiringannya, pendarnya itu maksimal berapa, ada gitu. Berapa kalau cahaya itu kan, kemudian kemiringannya. Kalau dia terlalu melebar ke kanan, dia nggak lulus. Dia ada standarnya mesti lurus ke depan berapa derajat. Pak Kris, himbauannya nih sama pemilik kendaraan untuk uji KIR seperti apa nih untuk datang ke UPK Kedaung Kaliangke? Wah iya tuh Bang, saya sebenarnya sangat senang sekali kalau yang punya mobil sendiri yang langsung datang karena mudah lah, mudah. Atau karyawan mereka, kadang-kadang kan perusahaan tuh punya karyawan langsung ya, nggak usah nyuruh yang di luar lingkungan mereka gitu loh, mereka langsung aja datang, karena kan jadi bisa melihat bagaimana diperiksanya, apa kurangnya gitu Bang. Kita mudah sekali. Jadi nggak ada waktu misalnya mati sekarang mau KIR besok, tunggu minggu depan, enggak, kita langsung. Karena kuota kita seharusnya di sini ada 7 lajur nih Bang. Oh ada 7 lajur ya? Satu lajur itu bisa 110.
Tapi karena tugas kita cuma cukup untuk 5 lajur, yang 2 buat cadangan, jadi 550 lah. Nah berarti seharusnya 350 pasti kita terima aja kalau demokir. Oh, Nggak ada, oh udah penuh nggak bisa, minggu besok nggak bisa. Enggak, pasti kita layani. Oke. Semuanya, Sobat Bang Gondrong, bagi pemilik mobil yang box, datang langsung untuk uji kir. Gampang dan mudah di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Let's go, ikutin Bang Gondrong bagaimana pelayanan di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Let's go. Oke, Sobat Bang Gondrong, setelah tadi kita lewat mulai dari pendaftaran, sekarang ada saya Bang Gondrong sama Bang Rahman, Kasatpel Pelayanan di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Bang Rahman, ini mobil sedang lagi di apa ini? Kelihatannya dicolok dari knalpotnya. Ya, Silakan. Bang. izin, tadi sebelumnya Pak KUP udah menjelaskan, kita ada tahap-tahapan dari mulai pemeriksaan awal di pintu 1, lanjut ke loket daftar, setelah loket daftar lanjut ke identifikasi yang Pak Bang Gondrong lihat tadi kan. Iya. Nah, setelah di visual tadi diidentifikasi, diperiksa semua, baru masuk ke lajur identifikasi mekanik. Nah, salah satu mekanik ya, salah satunya ini pemeriksaan uji emisi. Jadi nanti ambang batasnya akan diperiksa dulu di sini, asap gas buangnya tebal atau enggak, nanti ada diperiksa di sini hasilnya di. Ini hasilnya. Hasilnya di sini. Ini lulus sama enggak, Pak Edi? Lulus. Lulus, ini lulus pas. Bisa nih. Oh bisa nanti ntar. RPM-nya 22. Ini tahun 2015. Ini ambang batasnya Oke. Ini Oke, Bang Rahman. Siap. Setelah ini uji emisi, kemana lagi nih pelayanannya? setelah ini lanjut ke speedometer. Speedometer. Bang. Oke, Habis ini. speedometer ya. Siap. Speedometer Nah, dicek. Dicek, nanti ini dimasukin datanya, data ke berikutnya ke pos selanjutnya, nanti baru sampai ke loket hasil. Oh, setelah itu Iya. loket hasil yang Iya, terakhir. Nanti kita tahapannya masih ada 3 lagi nanti. Oh, ada lampu, 3 ada lagi. kolong. Oke. Ya. Siap. Oke, Sobat Bang Gondrong, ikutin Bang Gondrong sama Bang Rahman lihat pelayanannya di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Let's go.
kurang dari 50 39. Iya. Nah, Itu yang nanti ada tidak perbaikin. lulus. Nah, tidak lulus masa rem belakang, kanan kiri rembas. Mm-mm. Nah, nanti ada perbaikan. Nah, suruh uji ulang lagi. Nah, yang sekarang yang tadi Pak Adam. Ya, hasilnya kayak gini nih. Nanti Nah, gitu. itu lagi di outputnya. apa dimasukin data tadi semua dikumpul di sini Bang Gondrong. Oh, ini hasilnya. Nah, Sobat ini Bang Gondrong, tadi kita sudah ikutin uji pelayanannya nih, ya kan, uji KIR. Iya. Mulai dari pendaftaran sampai tes uji emisi dan rem. Hasilnya tadi seperti apa nih kira-kira menurut Bang Rahman nih? Karena tadi ternyata ada yang nggak lulus kayak gitu. Bener nggak kayak gitu? Iya. Tadi, jelasin Bang. Ya, mohon izin. Tadi Bang Gondrong kan ngikutin dari fase awal sampai ke loket terakhir, ya apa hasil. Nah, kita dari fase sebelumnya lolos semua bagus kan. Ternyata di fase yang kolom visual bawah, visual kolom itu ada rembesan rem. Jadi keputusannya bukan di saya. Jadi keputusan itu ada di penyelia. Nah, penyelia yang menentukan bahwa itu lulus dan tidak lulusnya beliau, karena punya kualifikasinya beliau langsung. Nah, ini ada Pak Adam nih yang istilahnya beliau yang mereka yang menyatakan kendaraan itu lulus atau tidak lulusnya. Ternyata yang kita periksa tadi tidak lulus Bang Gondrong. Oh, tadi nggak lulus Nggak ya? lulus, makanya Gitu. mereka dapat surat pengembalian untuk diperbaiki dulu sampai tanggal 16 Mei 1 bulan. Nanti atau misalkan lebih cepat, misalkan seminggu atau 2 hari 3 hari udah dibetulin, mereka datang lagi ke sini udah bisa dilayani lagi Pak. Berarti Gondrong. bisa dilayani ulang ya Iya, gitu kan? secepat Dan mungkin. itu harus diperbaiki supaya lulus. Iya, diperbaiki Oke. apa yang bocornya tadi, yang rembesnya tadi tuh kerusakannya transmisinya. Jadi kalau udah diperbaiki, bocornya nggak ada, nanti diperiksa, ya dinyatakan lulus lagi mungkin sama Pak penyelianya, pada Miji. kita kasih kesempatan untuk Memperbaiki lagi ya gitu. Karena kita mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas, apalagi masalah rem, masalah emisi, dan masalah yang ada komponen-komponen kendaraan yang di dalam. Biasanya kadang-kadang rem itu penting Pak. Komponen dari semua ini yang utama kan sistem pengereman Pak. Kalau remnya nggak kita periksa dengan baik, itu akan terjadi kecelakaan, nanti terjadilah yang ciau ya apa kayak gimana kan yang lain-lainnya. Kalau diulang, Bang Rahman, batas waktunya seperti apa, lalu biayanya berapa? Ya, kita memberikan batas waktu hari ini misalkan tanggal 16 April. Mereka dikasih batas waktu 1 bulan sampai tanggal 16 Mei. 16 Mei, sebelum tanggal 16 Mei mereka udah perbaiki atau 1 minggu, udahnya mereka udah bisa masuk lagi, masuk sini untuk diperbaiki. Untuk dilakukan uji ulang kembali. Dan itu biayanya gratis Bang Gondrong. Gratis? Oh iya dong. Wow, luar biasa ya kan? Gak ada bayar-bayar. Itu biayanya gratis. Nah, kalau ada yang bilang bayar itu bohong lah. Iya, itu oke. pintar-pintar orang yang mengurus atau gimana. Kan makanya saya sarankan tadi pesan Pak KUP, datanglah diurus dengan sendiri yang punya kendaraannya. Dan mudah. Dan mudah, dipermudah. Nggak ada yang dipersulit. Ya. Pokoknya kendaraannya bagus, sehat, normal, dan tidak ada masalah. Kita bantu dan pastikan hasilnya juga akan lulus kan gitu. Oke Sobat Bang Gondrong, kalau tadi ada yang nggak lulus, ini yang lulus nih. Seperti apa nih Pak Damiji, bisa dijelaskan dikit? Ini jadi yang lulus mendapatkan sertifikat dan kartu uji. Jadi dari emisi, rem, dan visual lulus semua. Jadi ini berhak ya lulus dan untuk keselamatan lalu lintasnya ada legalitasnya. Ya. Oke, berarti ini sesuai dengan standar uji tadi ya, semuanya ya, gitu loh. Jadi semua komponen-komponennya bagus untuk dalam kendaraan. Oke, Sobat Bang Gondrong, nih lihat nih suratnya yang lulus nih seperti apa nih. Nah kan, ini yang lulus. Makanya supaya lulus harus dirawat kendaraannya. Siap. Nih Bang, ini udah lulus nih, itu kan udah uji emisi dan sebagainya, rem dan lampu juga. Bang, mudah nggak sih pelayanan di UPK PKB Kedaung Kaliangke? Mudah Pak, sangat mudah. Sangat mudah ya. Ada retribusi atau pungli nggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada tuh. Aman. Bener ya? Bener nggak ini? Ah, yang bener. Bener nih. Oke, berarti mudah, gratis, cepat, lancar, urus sendiri di UPK PKB Kedaung Kaliangke. Let's go. Terima kasih Bang.
Dengan siapa? Pak siapa? Amar. Amar. Oke, siap Amar. Luar biasa. Oke, lanjut. Ternyata udah lulus. Itu kan. Siap. Sobat Bang Gondrong, Dinas Perhubungan juga punya yang namanya UPK PKB Kedaung Kali Angke. Sobat Bang Gondrong semuanya bisa melayani uji kir kendaraan di UP PKB Kedaung Kali Angke. Let's go. Pantengin terus channel Bang Gondrong 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.